Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak Roy. Halo malam, ada Bro Erwin, ya ada. Selamat malam. Ini ada Kak Erwin Priyambodo. Selamat malam. Halo semuanya. Lagi ini dari kota mana aja nih? Yang pada teman-teman di sini yang pada datang di kota mana aja mungkin boleh tulis di kolom komentar. Ini kalau Kak Roy di Jakarta ya Kak ya? Ya, di Jakarta, Jakarta Barat. Oke, sama nih. Aku dari Jakarta juga. Kamu Jakarta Utara ya? Di Jakarta Pusat sekarang, Oh Kak. pusat. Oke. Mm-mm. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Dari Tangsel nih, ada Kak Erwin dari Tangsel. Kak Roy, idolaku. Aduh, Kak Roy banyak, banyak penggemarnya ya, Kak Roy ya. Halo Om Ferry, halo Om Ferry. Itu Om Jamie baru Oke, jauh untuk Om Jamie. dari Kak Fer. Nah ini Kak Jamie udah join join lagi ya, coba kita lagi. Nah, Halo, Kak Jamie, udah malam Sonia. Malam Roy. Malam malam, Om malam Jamie, malam. nih, Kak Roy. Malam teman-teman penonton semuanya, udah kan ya, ini udah hari Jumat malam gitu. Ketemu lagi sama kita mau live ya. Jadi live kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sih sebenarnya lebih tepatnya. Mau ngobrol-ngobrol dengan tema ini kita akan bahas tentang donor darah serentak. Donor darah serentak itu apa? Tentunya pembicara-pembicara kita yang spesial di sini ada Kak Jemi dan juga Kak Roy. Sebelumnya dulu ini saya Francesca Sonia dari KEKL 2015 yang akan menjadi host pada malam ini. Dan di sini saya juga tentunya nggak sendirian, yaitu ada dua orang pembicara hari ini. Yang pertama yaitu ada Kak Jemi Prasetyo. Kak Jemi ini merupakan dari angkatan 1993 dan menjadi koordinator event donor darah serentak ini. Halo Kak Jemi. Malam Sonia. Halo Kak. Dan yang ketiga juga yang sama kerennya nih ada Kak Adrianus Roy yang Kak Roy ini merupakan KEKL angkatan 2004 yang merupakan ketua AAJI atau Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Nah, kita langsung sapa-sapa aja. Halo Kak Roy. Halo. Thank you udah Oke, diajak join live-nya KEKL. iya. Jadi karena tadi kan udah sempat di-mention juga ya dari Kak Roy ini adalah ketua AAJI. AAJI itu sebenarnya apa sih Kak Roy? Oke, AJI ya. Ya, jadi AJ itu suatu organisasi yang menaungi perhimpunan-perhimpunan alumni kolese-kolese yang dibawa Romo-Romo Jesuit. Seperti teman-teman tahu kita Kolese Loyola, lalu ada Kolese Canisius Jakarta, Jakarta ada lagi Gonzaga, lalu De Brito Jogja, Mertoyudan, Magelang, Magelang. lalu di Semarang ada Perkayuan, Pika, lalu ada juga ATMI Solo, mesin, teknik mesin. Lalu kita juga ada punya Universitas Sanata Dharma Jogja, itu juga bagian dari kita. Dan juga yang paling jauh Lekok, Kolese Lekok ya. Jadi itu juga bagian dari kita. Jadi gampangnya kalau dulu di Loyola atau di kolese-kolese kita tuh dulu kan ada temu kolese kan. Ya. Nah ini temu kolese versi alumni ya. Jadi ini versi menjadi wadah kita untuk berkolaborasi, berjejaring dan juga memberikan manfaat ya, seperti kegiatan-kegiatan seperti ini, kolaborasi seperti ini yang kita harapkan untuk bisa membuat man and woman for others lebih kuat lagi, lebih baik lagi, lebih besar lagi gaungnya gitu. Oke, luar biasa banget Kak Roy. Tadi udah disebut sama Kak Roy, jadi kolase itu terdiri dari apa aja.
Mungkin kita mau menyapa teman-teman di sini yang ada di IG Live. Ini pada dari kolese mana aja nih? Boleh tulis di kolom komentar. Pada dari mana aja sih ini? Penasaran gitu kita ya. Kalau misalnya, oh iya, nanti selama kita ngobrol-ngobrol dari teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung ditulis aja di komentar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mau aku bacain, bisa aku bacain dan juga aku tanyakan ke pembicara ini. Ada Kak Roy, Kak Jimmy. Ini ada yang menyapa dari Kak Cahyo, Kak Roy dan Malam Cahyo. Malam. Tadi kalau nggak salah lihat ada ponakanku yang di Australia nonton tuh. Oh, ada ponakan. Daryl Prajogo. Ponakanku di Canberra. Ini lagi kebetulan lagi pas lihat IG, lihat omnya nongol, ikut nonton kali. Oke, selanjutnya nih Kak. Tadi kita juga udah sempat bahas tentang donor darah serentak. Sebenarnya donor darah serentak itu apa sih Kak Jimmy gitu? Mungkin Kak Jimmy mau cerita darah serentak ini? Jadi gini, donor darah serentak ini sebenarnya itu kan punya apa ya? Jadi pertama kali itu ada itu sebenarnya tahun 2019. 2019 itu di acara yang penyelenggaranya Loyola, KLKL, kebetulan KLKL yang ngadain. Itu sebenarnya diharapkan tuh bisa rutin, tiap tahun itu bisa rutin diadakan, tepatnya di Hari Pahlawan 10 November. Jadi waktu itu 2019 itu diadakan donor darah serentak seluruh KLKL di seluruh dunia, dimanapun itu. Kalau nggak salah waktu itu ada di 37 kota di seluruh dunia. Jadi bukan cuma Indonesia ya, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Pulau Jawa dan seterusnya. Tapi ini donor darah dilakukan serentak oleh seluruh KLKL yang memang bisa jadi pendonor, dilakukan dimanapun mereka berada. Jadi ya serentak gitu. Nah kemudian tahun 2020 itu kita off karena pandemi. Waktu itu kita belum tahu apakah memungkinkan atau tidak melaksanakan donor darah serentak itu. Kemudian 2021 ini kita putuskan kita melaksanakan lagi. Tapi ya saya gandeng Roy saya gandeng, ya kan? Nah supaya kita bisa bareng-bareng, bisa lebih semarak, lebih punya banyak arti. Nah, kita adakan donor darah ini serentak dimanapun calon peserta nanti berada. Kira-kira begitu, Sonia, ceritanya donor darah itu. Kalau latar belakang dari acara donor darah ini sebenarnya apa sih Kak? Kayak apa yang ingin dilakukan nih Kak sama Asosiasi Jesuit? Kalau latar belakangnya tentu ya, ini sekarang ini kan kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang sakit ya. Jadi kebutuhan darah itu begitu dibutuhkan sama ya bangsa kita ya, khusus bangsa kita pada umumnya gitu, sehingga ya ini menjadi wujud nyata dari men and women for others yang kita semboyan yang kita punya gitu ya, untuk bisa berbagi secara nyata gitu ya. Berbagi pasti semua orang punya cara masing-masing ya, ini salah satu cara kita untuk kita bisa berbagi gitu ya. Dan mungkin kalau tadi Om Jimmy kenapa mengajak AKJI supaya ada kolaborasi, tentunya ada kolaborasi antar kolese ya, supaya yaitu harapan kita bisa bergandengan tangan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang memang ada seperti ini. Mungkin Om Jimmy bisa menambahkan. Oke. Jadi gini, kalau saya bisa tambahin apa yang dari Roy, karena kebetulan memang ini event ini itu kan inisiatornya kan KLKL. Jadi yang pertama itu kan kalau kita dari ALCI pada umumnya, KLKL pada khususnya kan kita punya apa ya, slogan ya, Men's and Women for and with Others. Ya itu kan.
Kemudian itu satu. Kedua, kita coba kegiatan ini kan kita usahakan terjadi rutin di setiap hari pahlawan 10 November. Nah, jadi kita coba bisa menjadi pahlawan untuk sesama kita. Itu latar belakang yang pertama. Ya kan? Kemudian yaitu AAJI tadi seperti Roy bilang, kita coba namanya AAJI, kita punya satu wadah, kita coba bikin lebih aktual lagi. Kolaborasi kita tuh kayak apa? Connecting sudah ada, sharing mungkin sudah ada, tapi belum kelihatan terlalu menyolok. Dan ini collaboratingnya ini kita coba bikin lebih nyata lagi. Nah, kalau kita nyambung ke yang tadi tentang masalah Hari Pahlawan dan men and women for and with others, apa sih yang kita bisa perbuat sebagai kalau kita, mungkin boleh dibilang pahlawan zaman now gitu ya. Ya ini gini. Jadi setelah saya ngobrol dengan teman-teman di berbagai lokasi ya, kondisi pandemi ini tuh suplai pendonor ke PMI itu average itu dropnya 75-95%. Wah, banyak banget ya Kak ya. Sebanyak itu. Jadi makanya ini luar biasa. Luar biasa suplainya itu sangat-sangat minim karena ya memang saya bisa mengerti bahwa cukup banyak orang yang istilahnya kalau nggak perlu ke PMI ya nggak usah ke PMI lah, intinya gitu lah. Jadi makanya Parno iya, kemudian ya memang ngeri juga karena waktu ya kita situasinya kan memang banyak ketidakpastian kan, makanya situasi ini kita coba kita coba bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menjadi pahlawan zaman now, menjadi satu solusi dari problem yang kita miliki. Dan ini bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia rasanya problem ini muncul. Ya sekarang orang pada kepikirnya donor plasma, ternyata bukan donor plasma doang yang kurang. Kalau donor plasma mungkin donornya kurang, demand-nya tinggi juga. Nah, tapi kalau yang ini jelas suplainya sangat menurun. Jadi kira-kira latar belakangnya itu sih, Sonia. Oke, dan Kak Devi. Nah, kalau misalnya untuk donor darah serentak ini, Kak, ini akan dilaksanakan di berapa kota atau di kota mana aja gitu, Kak, kalau boleh tahu, dan kapan nih, Kak? Biar teman-teman di sini bisa catat gitu kalau misalnya mau donor darah juga. Oke. Jadi gini, ini memang kalau tanggal sebenarnya kita sudah pastikan. Kita tanggal itu rencana tuh kita akan adakan tanggal 7 November 2021. Jadi kita coba laksanakan hari itu karena itu 10 November itu kita nggak mungkin lakukan karena itu hari Rabu. Dengan pertimbangan tertentu akhirnya kita majukan ke hari Minggu. Tapi meskipun sudah kita majukan hari Minggu tuh memang ada beberapa situasi yang menyebabkan kita itu jadi mungkin adanya 2 hari, 6 dan 7. 6-7 November whole day ya, sepanjang hari. Karena kalau tadi Sonia tanya di mana aja, ya memang di mana aja AAJI ada, kita lakukan donor darah itu. Kalau per sekarang itu sudah baru ada sekitar 29 lokasi. 29 lokasi di seluruh dunia. Itu ya pesertanya campur-campur gitu. Jadi dimanapun kita bisa donor darah, ya kita jalankan aja. Kira-kira seperti itu, Sonia. Oke, cukup banyak ya 29. Ada di luar negeri juga ya berarti Kak Jemi ya? Ada. Oke, nah kalau untuk yang mengikuti donor darah serentak, Kak, ini apakah harus dari kata alumni Jesuit ini atau boleh dari umum atau dari keluarga yang misalnya bukan dari Jesuit ini juga boleh ikut donor darah? Gimana tuh, Kak? Boleh sih, boleh ya. Jadi pasti memang yang sebagai penggerak adalah AAJI, KKA dan AAJI dan teman-teman koalisi-koalisi lain. Tetapi pendonornya boleh misalnya Sonia punya keluarga, nah itu diajakin sekalian, nah itu boleh banget. Atau teman kantornya mau diajakin sekalian, nah itu boleh banget. Jadi teman-teman dari kita, nah kita juga untuk mengajak supaya teman-teman juga bisa memberikan dirinya untuk
untuk kegiatan ini dan untuk sosial gitu ya. Oke. Roy. Terus di sini juga ada pertanyaan dari penonton kita, ada dari Kak Paulus Pranata. Kalau data pendonor nanti akan dipegang oleh KEKL, AAJI, atau bisa di-share ke masing-masing ikatan kolaborasi ya, Kak? Oke. Jadi gini, ini kebetulan memang data itu kita memang terpool semua di KEKL, karena KEKL sebagai penggerak, itu data itu semua nanti ngumpulnya di KEKL. Masalah distribusi data itu pasti kita akan nanti berikan ke perhimpunan-perhimpunan, karena ini jadi memang ada isian di situ, isian di mana kita tuh ditanya, para calon pendonor itu akan ditanya namamu siapa, nomor kontakmu berapa, WA ya, nomor WA berapa, kemudian ada golongan lokasi donor darah rencananya di mana, kemudian ada golongan darah, dan apakah bersedia ini apa namanya kontak, apa bersedia dihubungi kalau memang ada yang membutuhkan. Nah, dengan adanya data ini, akibatnya kita itu akan punya database nama-nama orang calon pendonor darah di berbagai kota. Jadi kalau misalkan nanti ada 50 lokasi ya, berarti kita punya data untuk 50 lokasi itu. Dan data ini akan kita berikan dalam tanda petik kepada pihak yang terkait ya. Cuman ini saya memang belum sempat mikir masalah security ya. Kalau masalah keamanannya bagusnya seperti apa saya belum pikirkan. Tapi yang pasti data ini pasti akan kita berikan. Karena apa? Data ini sangat bermanfaat. Jadi kok misalnya nih sekarang saya pegang data itu ada 100 orang Jakarta. Ya kan, Jakarta itu pun terbagi-bagi, ada Jakarta Pusat, Barat, Timur dan sebagainya. Data itu kalau yang di KEKL kebetulan punya BPK ya, punya BPK komisariat kan, Badan Pengurus ke Komisariat Kota. Salah satunya misalnya di Jakarta. Kalau datanya Jakarta ya saya berikan ke BPK Jakarta. Jadi amit-amit nih, ada warga KEKL Jakarta yang butuh darah, amit-amit butuh darah, dia bisa menghubungi BPK untuk minta, tolong dong, aku butuh darah nih, golongan darah ini, resus ini, untuk posisi Jakarta. Ada yang bisa supply, ada yang bisa bantu nggak? Nah, di situ nanti BPK bisa berperan aktif untuk membantu mencarikan pendonor. Ini sebenarnya kejadian ini sudah terjadi. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, saya kebetulan ada orang yang tahu bahwa saya tuh ngurusin ini. Saya dihubungin oleh seorang kayaknya KEKL sih. Dia hubungin saya, tanya, Pak Jemi bisa bantu nggak? Ini kebetulan teman dekat saya itu di RSCM itu butuh donor darah B+. Dan PMI Jakarta Pusat itu tuh kosong stoknya. Lalu dia bilang PMI minta keluarga pasien untuk menyediakan pendonor sendiri. Bayangkan. Jadi karena mereka memang nggak punya persediaan. Akibatnya apa ya? Memang harus keluarga pasien harus cari sendiri. Jadi dengan adanya data ini yang nantinya juga akan kita sebar, artinya kita paling nggak punya data lah, ya punya data yang mudah-mudahan paling nggak ini bisa mempermudah kita untuk cari pendonor, mudah-mudahannya. Karena per kemarin itu kira-kira sih saya lihat kalau nggak salah hanya sekitar 5% yang nolak untuk dihubungi kalau ada yang butuh. Sisanya bersedia kok dari calon pendonor yang melakukan registrasi. Gitu Sonia kira-kira. Di data pasti nanti kita sebar. Gitu. Ya Kak Jemi. Nah kalau untuk syarat-syarat kalau syarat-syarat untuk donor darah nih, siapa aja sih yang boleh untuk donor darah? Syarat-syarat donor darah, jadi gini sih Sonia ya. Itu kan sebenarnya kalau ngomong syarat donor darah itu sebenarnya ada 2 hal. Kalau kita ngomong yang pertama itu syarat medis lah ya. Syarat medis saya pikir kita browsing bisa cari tahu, kemudian kita nanti pun di PMI pun pelaksanaannya kita akan di screening juga, calon pendonor itu akan di screening apakah bisa apa enggak, punya darah tinggi apa enggak, tensinya gimana dan seterusnya. Itu kalau secara medis gitu kan. Lalu yang kedua seperti yang tadi Om Roy bilang tentang masalah siapa, itu sebenarnya sih kita nggak membatasi siapa ya sebenarnya, cuman ya memang
memang satu syarat yang utama yang menurut saya harus ya bukan utama ya. Salah satu syaratnya adalah mendaftar. Karena mendaftar ini memang rentetannya ke belakang tuh luar biasa. Macam-macam efeknya itu efek domino. Jadi ya mau dibilang siapa aja sih sebenarnya. Asal daftar, datanya ada di kita persilahkan untuk menjadi peserta donor darah. Gitu Sonia kira-kira. Oke, untuk mendaftarnya berarti link yang ada di poster itu ya Kak ya? Ini linknya. Ya betul, betul. Jadi kan kita kalau sharing kan ada poster, bawahnya ada captionnya kan, ada caption itu bawahnya ada link registrasinya, gitu kira-kira. Ini ya aku ketik sekalian. Untuk link itu di setiap perhimpunan itunya beda ya, belum tentu sama karena mereka juga edit juga. Tapi nanti berkumpulnya di satu lokasi. Itu ada di kami kan. Oke. Terpusat, jadi pendataannya terpusat supaya nanti kita untuk ngaturnya lebih mudah. Lebih mudah ya. Berarti kalau ini ada yang mau donor darah, Bapak Ibu di sini ada yang mau donor darah, boleh langsung cek poster terbaru yang ada di KL official ya, atau poster yang juga ada menyebar di ikatan alumni asosiasi alumni J-Street. Itu ya betul. Ya. Nah selanjutnya nih Kak, kalau untuk donor darah sendiri itu kenapa sih kita harus kayak berusaha untuk donor darah juga gitu? Kalau misalnya donor darah manfaat buat tubuh gitu apa nih Kak? Bisa untuk menyegarkan gitu? Gimana gitu Kak? Menyegarkan tubuh? Ya kalau saya secara pribadi saya tidak itu bukan kompetensi saya untuk menjawab, tapi ya kira-kira saya tahu lah ya. Ya artinya donor darah memang katanya kalau yang donor darah itu memang metabolisme tubuhnya jadi bagus, kemudian kayak tensinya juga lebih stabil dan seterusnya. Mungkin kalau masalah manfaat donor darah saya rasa kita cari browsing banyak sekali dan memang setahu saya hampir nggak ada efek sampingnya, tapi begitu banyak manfaatnya. Itu Roy ya? Iya Roy? Iya betul. Manfaatnya tentu pasti buat orang lain yang mendapatkan donor dari kita itu urusannya ya hidup dan mati ya. Iya. Urusannya akhirat soalnya itu. Urusannya akhirat ya. Tapi tapi pasti ya kalau kita karena darah kita istilahnya didonorkan sehingga tubuh kita terpacu untuk membuat darah-darah baru sehingga lebih segar dan lebih fresh ya kalau saya pernah baca ya. Oke. Buat penjelasannya untuk Kak Jemi dan juga untuk Kak Roy. Di sini tadi udah rame juga nih dari Kak Eka Darmawan. Ayo tes donor darah tanggal 7 November 2021. Sukses AAJI, KEKL dan semuanya. Thank you banget buat Kak Eka dan Thank you. Thank you banget nih buat teman-teman juga. Nah selanjutnya nih Kak, kalau untuk dalam persiapan acara darah serentak, kalau dari Kak Jemi ataupun Kak Roy, itu ada tantangan apa aja sih Kak dalam mempersiapkan acara ini? Nah, ini Roy ngomong Roy, monggo Roy, kamu dulu Roy. Ya, kalau tantangan dari AJI dulu ya mungkin ya dari Boleh. Monggo. Ya kalau tantangan, nah ini karena inisiatif dari KEKL dan ini mau mencoba untuk mengajak perhimpunan-perhimpunan lain itu suatu yang tidak mudah gitu ya. Suatu tidak mudah karena kan berbeda kota. Om Jemi di mana? Om Jemi di kota Hujan ya, Om Jemi ya di kota Bandung gitu kan. Tim yang lain di mana? Di Jakarta, ada di Semarang, ada di mana. Jadi memang sangat menantang, sangat challenging, tapi ya semoga bisa terjadi kolaborasi apapun itu bentuknya ya, apapun nanti jadinya seperti apa, yang penting kita mulai dulu. Harapannya juga terjadi kolaborasi di kota-kota tersebut ya, antara KEKL dengan mungkin di Solo, mungkin KEKL dengan teman-teman ADMI, di Jogja mungkin
teman-teman KKL Jogja dengan teman-teman Debrito dan lain sebagainya. Jadi tercipta AHCI kecil, pertemuan kecil di masing-masing kota. Ya, gitu Om Jamie. Oke, Roy, thank you. Jadi gini, ini terus terang memang saya sebagai yang incas di acara ini tuh tantangannya memang ya kalau saya lihat memang luar biasa. Jadi memang saya sedikit kasih gambaran ini prosesnya tuh sekarang tuh seperti apa gitu kan. Sekarang, jadi donor darah serentak ini tuh sekarang kita baru sampai tahap pendaftaran. Sebenarnya baru pendaftaran dalam tanda petik ya. Yang terlihat di luar itu adalah sebatas pendaftaran. Kita mulai buka pendaftaran itu tanggal 17 Agustus. Jadi kebetulan kalau mungkin lihat posternya tuh kan merah putih gitu kan ya. Kemudian ada gambar itu Hotel Yamato, ada yang ngibarin bendera, di mana Hotel Yamatonya tuh ada kantong darahnya dan seterusnya lah. Poster itu mulai terpasang itu tanggal 17 Agustus sampai dengan sekarang. Itu kita melakukan pendaftaran itu baru terkumpul sekitar kalau nggak salah tadi itu 270-an lah ya, 260 something di 29 lokasi itu. Nah, dengan modal data pendaftaran ini, kita itu akhirnya dapat itu tadi kan, nama, lokasi, jumlah orangnya berapa, ada di mana saja. Nah, data ini yang kita olah. Sebenarnya ada beberapa lokasi-lokasi pasti ya. Lokasi pasti yang akan kita laksanakan itu kan ada di Semarang, itu di kampus Loyola. Kemudian di Jakarta Pusat itu di kampusnya Kanisius. Kemudian di Jakarta Selatan ada kampusnya Gonzaga, itu sudah pasti juga. Kemudian yang pasti lagi itu di beberapa kota di mana BPK KKL ada ya. Jadi ada Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja, Jakarta, kemudian Denpasar, kemudian Becek Pursuci itu Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Cirebon. Nah, plus diaspora berarti di seluruh dunia. Nah, ini ternyata di setiap lokasi yang akan kita lakukan donor darah itu situasinya tuh berbeda-beda sekali. Contoh, ternyata Denpasar itu hanya sanggup PMI Denpasar itu hanya sanggup melayani 30 calon pendonor, nggak bisa lebih. Nah, tuh contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan Bandung itu kalau misalkan donor darahnya mau di luar PMI itu minimal 30 orang. Nah, yang unik nih, yang tadi saya baru dapat itu yang di London itu ternyata mereka itu Red Cross-nya itu melakukan donor darah itu kalau ada kebutuhan. Jadi sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Kalau ada kebutuhan, dia baru mau melayani donor darah. Jadi nggak bisa. Sonia, wah punya jadwal nih tanggal 1 September mesti tanggal 1 Oktober mau donor darah. Kebetulan Sonia lagi di London, pengen donor darah di London. Tapi kalau Red Cross-nya, aku nggak ada permintaan dari rumah sakit dan sebagainya, nggak dilayanin sama dia. Karena dia itu istilahnya maunya itu darah yang diambil itu terpakai tidak lebih dari 6 hari. Oke, untuk jadi kalau diambil hari ini 6 hari berikutnya harus sudah dipakai. Nah, situasi seperti ini nih beda-beda di tiap lokasi itu beda-beda sekali gitu. Sedangkan kita donor itu sebenarnya kan kayak gini nih. Jadi ini yang saya coba kasih gambaran ke seluruh audiens di sini. Kalau misalkan ada satu lokasi pendaftarnya itu hanya 1 sampai 10 orang. Saya pikir ya memang mohon maaf mungkin donor mandiri ya. Jadi mereka mungkin datang ke PMI terdekat, melakukan donor darah, kemudian mereka dokumentasi, misalnya seperti itu ya. Dokumentasinya nanti dikirimkan ke panitia sebagai data, selesai. Tapi kalau misalkan jumlah pesertanya, calon pendonornya itu 11 sampai 30 orang misalkan, itu minimal harus ada koordinator.
Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian kalau lebih dari 30 bagaimana? Itu harus ada panitia. Udah kelasnya udah panitia. Nggak bisa cuma koordinator. Pertanyaan kenapa? Nah itu tadi. Salah satunya, situasi tiap lokasi itu bisa berbeda-beda. Ya kan? Jadi kalau jumlahnya sudah banyak harus tanya. Misalkan seperti Denpasar. Misalkan nih, jumlahnya ternyata di Denpasar ada 40 orang. Itu harus sudah ada yang ngatur. Supaya apa? Oh, kalau gitu ya udah tanggal 6-nya 20 orang, tanggal 7-nya 20 orang. Nah, itulah. Jadi contohnya seperti itu. Kalau misalkan sampai kejadian seperti itu. Nah, yang rumit kan kayak di Inggris itu kan. Wah, sudah pada semangat nih, terkumpul 15 orang. Ternyata karena nggak ada yang ngecek ke sana, gitu, nggak ada yang ngecek ke sana. Ternyata kita nggak butuh tuh. Ya udah batal kan jadinya. Nah, hal-hal seperti ini kita hindarkan. Plus yang paling utama yang memang perlu diperhatikan adalah sekarang itu situasi lagi pandemi. Ini saya tadi baca di mana di kolom pertanyaan itu kebetulan itu jadi gini. BPK Bandung itu lagi melakukan penjajakan untuk berkolaborasi dengan IATOP ya. IATOP itu Ikatan Alumni Aloysius Bandung. Karena sepertinya kami akan untuk BPK Bandung itu ada kemungkinan melaksanakannya di SMA Aloysius Bandung. Aloysius betul. Jadi kita kolaborasi lagi dengan SMA non AAJI. Jadi kita ajak mereka juga sebagai pelaksana juga. Jadi nanti ya, memang kolaborasinya makin meriah, sehingga harapannya memang calon pendonornya makin banyak. Oke. Nah, ini saya nyambung lagi ke yang tadi. Jadi kenapa tantangannya tuh repot, tantangannya tuh apa sih gitu kan? Nah itu, jadi tiap kota beda-beda, kemudian situasinya juga beda. Jadi kita mesti mikirin nih. Ya tadi, saya lupa satu, masalah pandemi. Kita juga nggak boleh lupa. Nah, ini per pendaftaran terakhir yang data yang cukup agak gede itu ada di Kanisius, pelaksanaan donor darah di Kanisius Jakarta Pusat dan kampus Loyola Semarang. Itu angkanya sudah cukup besar. Nah, ini berkaca dengan pengalaman kami waktu tahun 2019. Itu yang di yang penyelenggaraan di mana Loyola itu sampai dibagi dua. Ada sekitar 70 orang di kampus Loyola, ada 30 orang di PMI. Gitu. Nah, jadi ini dinamikanya seperti itu. Jadi ada ketambahan, saya baca di kolom itu siapa saya lupa tentang masalah antigen ya. Iya. Nah, ini. Jadi kalau masalah antigen ini memang nanti kita akan coba lihat. Ini kan sambil berjalannya waktu kita kan juga konsultasi dengan PMI. Istilahnya syarat-syarat apa saja sih yang memang diwajibkan dalam tanda petik ke calon pendonor. Dan saya ingatkan sekali lagi, setiap lokasi itu bisa berbeda. Itu yang sangat rumitnya di situ. Itulah kenapa saya sebagai koordinator yang ada di pusat, itu sebenarnya dalam tanda petik ya, saya membebaskan para panitia atau koordinator lokasi itu untuk berkreasi. Karena kita nggak bisa nyeragamin semua. Contoh hal sederhana seperti yang kenapa muncul tanggal 6, itu salah satunya karena Kanisius itu nggak bisa ngadain tanggal 7. Nah jadi ya nggak apa-apa, yang toh masih kalau satu hari ya masih oke lah. Kalau misalkan 6-nya 6 Januari ya itu kayaknya nggak mungkin kan gitu kan. Kalau 6 November it's okay, nggak apa-apa. Jadi malah justru ada kelebihannya ngadain tanggal 6. Karena Kanisius itu per sekarang itu dia termasuk lokasi yang paling banyak calon pendonornya. Dan itu tantangan juga untuk teman konco-konco yang di Kanisius, ya kan? Itu gimana caranya supaya, nah ini kalau dari pihak pusat ya, saya sebagai koordinator, saya itu mewajibkan, wanti-wanti nih, mewajibkan ke semua koordinator maupun panitia penyelenggara untuk menyediakan situasi dan kondisi yang kondusif, yang nyaman versi pandemi. Itu nomor 1.
ini tantangan yang paling berat. Jadi kita misalnya jumlahnya banyak, ya entah itu jadwalnya diatur atau tempatnya dibuat jaraknya jauh-jauh dan seterusnya. Nah, itu semua hal-hal seperti itu memang kita berikan kebebasan kepada para penyelenggara ya. Intinya, yuk kita bareng-bareng donor darah, tapi tetap harus bisa menyediakan situasi dan kondisi yang nyaman versi pandemi. Prokesnya tetap jalan ya, Om. Oh, harus itu. Betul, Roy. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau sejauh ini nih, Demi, kalau aturan dari PMI, apakah ada yang mewajibkan kalau misalnya mau donor darah itu kita harus sudah divaksin atau belum gitu? Apakah ada ketentuan seperti itu, Kak? Atau Inilah serunya kalau ngadain donor darah di berbagai lokasi itu seperti ini. Aturannya tuh banyak yang beda. Ada yang bilang hanya boleh donor darah tuh hanya boleh dilakukan oleh yang belum vaksin sama sekali atau yang sudah 2 minggu vaksin kedua. Jadi kalau Sonia baru terima vaksin sekali itu nggak boleh. Kalau Sonia baru 1 hari terima vaksin kedua nggak boleh juga. Jadi bolehnya Sonia belum vaksin sama sekali atau sudah 2 minggu dari vaksin kedua. Nah, itu ada PMI yang bikin aturan seperti itu tuh. Kemudian yang kedua, ada juga yang ngasih aturan itu 1 minggu setelah vaksin kedua atau belum vaksin. Itu ada yang bilang pokok 1 minggu setelah vaksin, mau vaksin pertama maupun vaksin kedua bebas. Pokok 1 minggu setelah vaksin. Ada yang bilang bebas, pusing nggak? Ini situasinya memang sangat berbeda-beda, betul. Tapi sebenarnya ada satu ini juga. Ini sebenarnya, tapi saya nggak tahu ya. Ini mudah-mudahan nggak jadi masalah ya. Jadi tadi hasil ngobrol saya dengan konco yang di London, ini unik nih. Sampai saya nemu baru kali ini saya juga nemu. Jadi Red Cross London itu memberikan syarat kalau calon pendonor itu PSK itu tidak boleh berhubungan 3 bulan terakhir. Nah itu lucu kan? Syarat itu ada di sana. Gila nggak itu? Ini takutnya penularan. Nah itulah makanya. Jadi dia tidak boleh menjalankan profesinya 3 bulan terakhir. Jadi memang ini saya baru tahu ternyata ya lain tempat, lain situasi, lain ketentuannya. Jadi itu serunya seperti itu. Jadi memang ini tantangannya. Memang saya harus bisa ngajak bareng-bareng untuk donor darah sambil ngikutin aturan-aturan yang berbeda-beda di tempatnya masing-masing. Memang seru. Ya. Betul. Ya. Ini beda-beda. Ya, kalau kayak Gitu. Gitu Sonia. Dan nanti kalau Ada pertanyaan lagi nggak dari audiens ini yang nonton? Tadi itu ada yang tanya kayaknya yang buat di Semarang ya, buat di Loyola itu adanya di PMI atau di kampus Loyola, Om Jimmy tadi itu yang hampir pasti di Loyola. 99,9% di Loyola. Hampir pasti. kalau untuk di Semarang. Jadi kalaupun misalkan memang jumlahnya nanti banyak sekali, mungkin bisa di 2 tempat seperti kejadian di 2019, ada di kampus plus di PMI juga bisa, atau gimana saya belum bisa memastikan. Tapi kalau di Loyolanya itu sudah pasti. Tapi kalau misalnya jumlah orang yang terlalu banyak, akhirnya sampai ada lebih dari 1 tempat, atau bisa aja kalau banyak misalnya di Loyola itu ada 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7 bisa juga. Nah ini makanya ini dinamika. Jumlah yang daftar berapa, PMI-nya kesanggupannya seperti apa, itu harus kita update terus. Nah, itu kalau nggak salah, di Aussie pun itu harus janjian. Jadi memang jauh-jauh hari kita harus menghubungi mereka, menghubungi Red Cross, mesti bilang bahwa, nih ada sekian orang yang mau donor darah, dan seterusnya, itu mesti bikin janji. Nah, kalau yang di PMI sini, PMI Indonesia ini, rata-rata sih 2 minggu. Bilang kalau misalnya kita memang mau ngadain donor darah kolektif itu harus lapor dan seterusnya. Nah itu jadi memang
Kemudian kan ini kan ngadain di PMI atau di Red Cross atau ngadain di luar PMI itu memang plus minusnya ada. Kalau di PMI ya jelas itu gampang, praktis, nggak perlu apa-apa kan, nggak repot lah panitianya atau koordinatornya nggak repot. Tapi kalau di PMI ya ada beberapa PMI, rasanya kalau nggak salah Semarang itu PMI-nya itu situasinya memang kayaknya nggak mungkin kalau kita mau menciptakan kondisi nyaman versi pandemi itu kayaknya rada susah kalau apalagi kalau jumlahnya banyak. Jadi akan lebih nyaman kalau kita ngadainnya di luar. Dan kebetulan kalau Semarang kan kita punya markas kan, markas besarnya ya di Kampus Loyola Karanganyar 37. Jadinya ya izinkan semuanya lancar, kita harus ngadain gitu. Ini Sonia sinyalnya rada jelek ya kayaknya ya. Gitu Sonia kira-kira. Oke, ini tadi pertanyaan yang donor darah di PMI atau di LC itu dari Kak Astuti. Selanjutnya nih ada yang mengangati Kak Jemi nih, Om Jemi, Paris Panjava, Bandung ya maksudnya. Semoga lancar dan sukses acaranya Om. Siap, hajar bleh. saya di Bandung, saya percaya kalau Bandung pasti akan seru karena saya punya di BPK-nya Bandung menurut saya cukup oke. Saya percaya BPK Bandung bisa mengadakan donor darah ini dengan sangat baik dan mudah-mudahan memang penjajakan kolaborasi kita dengan ikatan alumni non AAJI pun bisa. Oh ya, ini uniknya lagi nih. Sorry, saya baru ingat. Jadi Bandung itu kebetulan selain KEKL itu IKAMI juga banyak di Bandung. IKAMI itu katanya ada 95 orang. Kalau KEKL Bandung itu saya baca di WA grupnya itu ada 200 something orang di WA grup ya. Kemudian kalau nggak salah itu IKAMI itu 90 orangan. Kemudian PIKA juga ada, katanya JB juga ada. Cuman ini belum semua belum pada muncul. Tapi yang pasti dari pihak IKAMI itu mereka bersedia berkolaborasi untuk menjadi peserta panitia, jadi penyelenggara. Jadi penyelenggaranya di Bandung itu nanti bakal seru karena satu KEKL bareng dengan IKAMI. Kemudian kalau penjajakan kita itu dengan Aloysius itu kita lancar, ya penyelenggaranya jadi tambah lagi. Jadi kolaborasi tiga ikatan perhimpunan, gitu kan. Nah kalau ya rame, Jogja itu Sanata Dharma dengan KEKL sementara Sanata Dharma dengan KEKL. Jadi memang ini dinamikanya bakal cukup seru ini. Ya, harapan saya itu, jadi mungkin biar perintahnya Om Roy ini terjalankan dengan baik, kolaborasinya jalan, baik di pusat, di pengurus maupun di chapter kota itu bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan aja di kota-kota di luar negeri juga sama. Jadi biar ya kalau Jakarta, Semarang saya rasa KEKL banyak sekali ya. Mau ketemu Jakarta lagi. Misalnya KEKL itu setahu saya kan di Semarang, Jakarta tuh banyak. Kemudian kalau ngomong CC, Gonzaga, itu di Jakarta pasti banyak juga. Ya nggak masalah itu kan istilahnya. Nah kalau misalnya kayak tadi saya ngobrol yang di London itu cuman nggak nyampe 10 orang KEKL-nya. Nah siapa tahu ketemu anggota perhimpunan lain, wow jadi networknya jadi lebih gede, ya, jadi lebih ya. Betul. Diasporanya nanti akan jadi lebih hidup. Karena menurut saya sebenarnya asas manfaat itu akan sangat terasa kalau kita tuh berada di lokasi yang sama. Itu kerasa banget. Gitu. Jadi kalau misalkan ya kayak Roy di Jakarta, saya di Bandung, itu memang kita bisa saling support. Tapi kalau kita sama-sama di Bandung atau sama-sama di Jakarta, ya kalau misalnya ada sesuatu, kita lebih gampang saling support, itu lebih terasa. Ya contoh kayak tadi masalah donor darah. Ya Sonia ada di Jakarta, saya ada di Bandung, gitu. Ya kalau misalnya saya mau donor darah buat amit-amit buat
yang Jakarta susah. Akses Betul. manfaatnya ada kalau kita di lokasi yang sama. Bahkan ya kalau kayak Jakarta lokasinya luas seperti itu, yang Jakarta Pusat sama Jakarta Pusat itu bisa sangat support untuk donor darah ini. Gitu kira-kira Sonia. Oke, Kak Jemi. Selanjutnya ini ada lagi dari Kak Paltus. Izin ada pertemuan lagi di Zoom Meet kalau misalnya udah mau tentang detailnya. Salam hangat dari Yatop Bandung. Nah, ini Dari Yatop Pak Bandung. siapa? Siapa Ya. tadi namanya? Kak Paulus Prananta. Oh, Paulus. Oke, Pak Paulus. Siap. Nanti kalau misalkan memang ini yang tadi saya cerita itu ikatan alumni Aloysius. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, kita obrolin nanti detail lebih dalam lagi. Nanti akan saya kenalkan dengan pengurus BPK Bandung, ya istilahnya yang punya Bandung. Kalau saya bukan yang punya Bandung, Pak saya. Nah, ini saya kemana-mana kalau saya. Jadi nanti kita akan obrolkan lebih detail lagi Pak Paulus. Thank you masukannya. Terima kasih, Kak Paulus. Terus ini ada dari Ci Aida, donor darah manfaatnya besar, pahalanya tak terhingga. Bener banget nih, Ci Aida. Aida. Pahalanya di surga. Pahalanya di surga, ya betul. Terus selanjutnya ada lagi nih dari Kak Pion. Yuk sama-sama kita bergerak untuk sesama. Setuju banget, Kak Pion. Dan ini ada yang salah fokus nih. Ada dari Kak Michael Kuswanto. Ngelihatnya background kordennya sama ya. Apakah dari Nah, itulah. Jemi dan juga Itulah hebatnya AAJ itu di situ loh. Hebatnya itu seperti itu. Jadi ini memang ini terus terang saya sama Om Roy ini diongkosin AAJ untuk beli gorden yang sama ini. Enggak. Ini kebetulan aja. dan juga Ini kebetulan aja. Kebetulan. ya, yang kelihatan jadi kordennya. Ini sebelum live-nya berakhir, kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget pertanyaan-pertanyaan terakhir seputar event donor darah serentak ini, atau mau tanya tentang apapun yang kira-kira Kak Jemi dan juga Kak Roy bisa jawab gitu. Silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya. Kalau Kak Jemi sama Kak Roy sekarang kesibukannya, aktivitasnya lagi apa aja nih? Ya, saya Mak. Roy, silakan Roy. Roy dulu. Ya kalau sekarang pandemi jadi ya kerjanya masih dari rumah, masih belum banyak. Kalau zaman dulu belum pandemi keluyuran terus. Sekarang keluyurannya dibatasin ya. Sekarang. Dari dulu kan kalau kita meeting juga meeting KKL, meeting HC selalu offline. Sekarang juga masih Zoom, walaupun ya moga-moga sih kondisi kayaknya sudah cukup kondusif ya bulan-bulan ini ya. Moga-moga di seluruh Indonesia juga sudah di Jakarta khususnya bornya juga sudah 20-an% dan active rate-nya juga sudah membaik. Jadi ya harapannya membaik, ekonomi juga membaik karena ya kalau kita udah satu setengah tahun ada ya, 1,5 tahun ya, jadi ya semoga kondisi lebih baik ya. Dan di Jakarta juga pendidikan juga sudah mulai jalan lagi ya, offline-nya sebagian karena kasihan sih kalau nggak ketemu. Misalnya kayak dulu di Loyola, dulu Maret di Loyola kelas 1, sekarang tiba-tiba udah kelas 3 loh di Om Jimmy. Iya, bentar lagi Kelas 3 nih mereka nggak ngalami masa-masa pacaran, masa-masa indahnya di SMA gitu kan. Jadi ya ini moga-moga bisa menjadi lebih baik ke depan. Amin Kak Roy. Kalau Kak Jemi Kak, sekarang kesibukannya apa sih kalau Kak Jemi? Ya masih sama seperti biasa lah ya. Memang mencari segenggam berlian ya. Nah, kalau nanti ngomong segenggam nasi kayaknya gimana, segenggam berlian aja deh, biar mantap lah nyarinya segenggam berlian dengan situasi yang masih seperti ini. Ya kalau saya sih sudah nggak ya keluyuran cuman keluyuran kerjaan, tapi memang masih terbatas sih ya, terbatas. Kemudian nyambung tadi yang Roy itu, memang harapan kita sih memang November nanti ya, sebenarnya bukan cuma November sih, kedepannya itu harapannya memang membaik. Karena kalau saya lihat ini sampai akhir tahun kan kita untuk kalendernya Indonesia itu kan nggak ada liburan panjang. Kita kemarin bawa belur juga rasanya salah satu penyebab utamanya itu liburan panjang, salah satunya. Jadi ya
harapan kita memang ya mudah-mudahan ini vaksinnya ngebut, kemudian nggak ada liburan panjang, jadi situasinya makin hari makin membaik. Saya lihat grafik kasus baru maupun tingkat kematiannya juga sudah mulai menurun. Nah, cuman memang ya ini kembali lagi tadi saya waktu ngobrol sama yang di London itu. Jadi memang ada kecenderungan itu kalau musim dingin itu peningkatan kasusnya juga tinggi. Cuman mereka yang di sana kayaknya untuk di negara-negara maju Eropa gitu ya, itu memang meskipun positif new case-nya banyak, tapi tingkat kematiannya cukup bagus ya, cukup rendah. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya segera membaik. Amin. Jadi ya jadi lebih benar ya hidupnya. Ya, tapi ini memang hikmahnya juga ada kejadian ini. Kalau nggak ada kejadian ini dalam tanda petik ya, sorry banget nih kalau saya salah ngomong. Kalau nggak ada kejadian ini tuh kayak Zoom itu nggak familiar. Kita meeting online juga kayaknya nggak benar, nggak kepikir dan seterusnya. Sekarang rasanya untuk beberapa orang merasa bahwa ini lebih efektif. Iya. Gitu. Kayak sekarang kita kayak ngadain donor darah serentak seluruh dunia gini. Kalau kita nggak kita bingung. Saya di Bandung, AJI Roy di Jakarta, kamu di Jakarta, penyelenggaraan di Jakarta, Semarang, dan 29 lokasi lainnya. Jadi memang ini hikmahnya pun ada lah. Di satu sisi kalau buat organisasi khususnya kita AJI dan juga seperti KLKL yang lintas kota sih, ini juga menjadi berkah ya. Menjadi berkah buat kepengurusan tahun ini. Jadi ada berkahnya juga dengan adanya Zoom, dengan adanya online seperti ini, sehingga semuanya bisa berkolaborasi. Karena memang dulu masih kalau AJI hanya di Jakarta aja ya, masih Jakarta aja, karena memang pertemuannya di situ, muaranya teman-teman Canisius, Gonzaga, teman-teman dari Jogja, dari Brito, semuanya buat muara di Jakarta. Makanya terjadi pertemuan di Jakarta. Tapi karena sekarang pandemi sekarang bisa Zoom, nah sehingga memungkinkan kita bisa berkolaborasi dari kota mana aja. Oke, luar biasa. Mungkin karena ini udah tidak ada yang bertanya lagi, dan sebelum live sessionnya berakhir di Instagram, karena masing-masing kan maksimal 1 jam, jadi mungkin kita mau dengar keputusan dari Roy untuk mengajak teman-teman AJI untuk donor darah ikutan di acara donor darah serentak. Silahkan, mungkin dari Kak Roy dulu atau dari Kak Jamie dulu, boleh yang mana aja. Roy dulu. Dari Kak Roy, oke silahkan. Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, teman-teman dari kolese manapun, dan juga mungkin dari teman-teman dari keluarga ataupun dari teman-teman kolese kita, ayo ikutan donor darah serentak 7 atau 6 November. Ya, ini untuk bangsa kita, untuk Indonesia yang kita lakukan, bukan untuk kita, bukan untuk AJI, bukan untuk KLK, tapi untuk bangsa kita ya. Semoga apa yang setetes darah kita ini sungguh bermanfaat bagi orang yang bisa kita bantu, dan semangat kolaborasi, semangat berbagi yang kita lakukan sekarang ini semoga juga dapat menyebar ke teman-teman semuanya gitu. Thank you. Amin. Thank you Kak Roy. Ini aku mau nulis, jangan lupa ikutan donor darah serentak 6-7 November teman-teman semuanya. Dan sekarang closing statement dari Kak Jamie. Silahkan Kak Jamie kalau mau ngajak teman-teman AJI untuk ikutan donor darah serentak. Konco-konco AJI maupun yang bukan dari AJI. Jadi di sini mungkin sebenarnya sih saya sedikit saya merangkai kata-kata dari latar belakang kegiatan ini. Jadi ayo kita sama-sama kolaborasi menjadi pahlawan untuk sesama dengan cara menjadi solusi buat sesama. Di dalam hal ini adalah tentang pemenuhan kebutuhan darah sama kita dimanapun
kita berada. Ya, ayo kita bareng-bareng lah bergandengan tangan menjadi solusi untuk sesama. Kira-kira begitu, Sonia. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak. Thank you, Sonia. Sip. Karena untuk sharing-sharingnya hari ini juga bermanfaat banget ya. Kita juga jadi tahu banyak banget tentang donor darah, perbedaan antara donor darah, regulasi di masing-masing daerah itu beda dan unik-unik gitu yang tentunya juga membuat kita semua jadi tahu tentang dunia donor darah ini gitu. Dan harapannya di sini buat teman-teman semua yang lagi nonton live ini, ajakin teman-temannya, ajakin keluarganya, dan juga ajakin siapapun yang kenal untuk ikut donor darah di acara donor darah yang dilakukan oleh kolaborasi kita bersama ini. Hari ini juga mau pamit undur diri, Kak Sonia. Ya. Iya, kita maaf kalau ada kesalahan kata ataupun tindakan juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau dapat informasi lebih banyak lagi tentang donor darah, informasinya ada di mana, Kak Roy? Ya, kalau di AJI ada di alumni Jesuit ya, underscore ID. Oke, Ya. siap Roy, siap. Noted. Dan juga di masing-masing ikatan alumni juga ada ya informasinya tersebar. Ada. Kita siap, ada semua, kita siapin semua kok, gitu. Oke, siap, mantap banget. Sukses terus buat acaranya untuk Kak Roy dan juga Kak Jamie sebagai ketua panitianya. Semoga acaranya lancar dan ketemu teman-teman lagi di tanggal 6 atau 7 November 2021. See you teman-teman, selamat malam, happy weekend. Malam, thank you, sip. Thank you semuanya. Thank you malam semua Om Jamie. Thank you semuanya. Malam Roy, Sonia, bye. Ya, malam Kak Jamie, malam Kak Roy. Ini aku N ya. Yuk. Oke, bye.